Alhamdulillah, Alhamdulillahil ahadis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah alladzi amarana bil ittihad, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana bi hubbil bilad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqul astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, Sayyidul Ayyam Yaumul Jumat. Allah masih memberi kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat sempat, diliputi dengan nikmat iman dalam Islam, hidayah dan taufik, sehingga pada siang kali ini dengan mensyukuri nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita bergerak berani meninggalkan sejenak keuntungan-keuntungan duniawi untuk bersama menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan sampai dengan saat ini terus Allah curahkan kepada kita semua sampai masanya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap dicurahkan Allah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat, tidak bosan setiap khatib menyampaikan khutbah selalu berwasiat untuk mengingatkan diri pribadi, umumnya kepada hadirin semua. Mari terus kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan situasi apapun yang sedang kita rasakan saat ini, baik dalam senang maupun duka. Karena sesungguhnya senang dan duka itu tidak akan pernah abadi dalam kehidupan orang-orang yang beriman. Manakala keimanan dan ketakwaan kita mampu menghujam dalam sanubari kita. Mudah-mudahan ketakwaan dan keimanan yang mampu menghujam dalam sanubari kita menjadi cahaya, menjadi asar bagi orang-orang setelah kita nanti, menjadi juga jalan untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kemudahan di akhirat kita nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab terjadinya banyak musibah baru-baru ini, bangsa kita, negara tercinta kita tengah mengalami cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai gempa Cianjur, Allah coba lagi dengan erupsi gunung Semeru. Belum ada yang lain, banjir bandang dan lain sebagainya. Kegagalan, kegelisahan, dan sulitnya mengais rahmat Allah dalam kehidupan saat ini adalah kurangnya kita mengucap kalimat istighfar. Kalimat istighfar ini yang selalu menjadi hiasan lisan dan kalbunya orang-orang beriman kala itu, sehingga siapapun orangnya, berprofesi apapun orangnya, selalu kalimat istighfar ini membersamai dalam setiap aktivitasnya. Rasulullah SAW
senantiasa beristighfar sebanyak 70 kali lebih di setiap harinya. Para khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali mengikuti apa yang dilihatnya bersama dengan Rasulullah SAW. Bahkan orang-orang yang saleh di luar masanya selalu menjadikan istighfar menjadi teman di setiap aktivitasnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Mintalah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan kepadamu hujan yang lebat dan membanyakan harta dan anak-anak, dan mengadakan untukmu kebun-kebun serta mengadakan untukmu sungai-sungai. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat keselamatan, kesuksesan sangat bergantung dengan istighfar dan taubat seseorang. Istighfar adalah bacaan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang diperbuat sebagai sarana seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun istighfar sebagaimana diterangkan Al-Imam Ar-Raghib Al-Asqalani adalah meminta ampunan dengan ucapan dan perbuatan. Sayangnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dan sebagian banyak orang menyangka bahwa istighfar dan taubat hanyalah cukup dengan lisan semata. Sebagian dari mereka, bahkan kita, cukup dengan mengucapkan Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tetapi kalimat-kalimat di atas tidak membekas di dalam hati, juga tidak berpengaruh dalam perbuatan maupun anggota badan. Sesungguhnya istighfar yang demikian dan taubat yang sejenis ini merupakan perbuatan orang-orang yang dusta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, semoga Allah memberikan rahmat dan balasan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka telah menjelaskan hakikat istighfar dan taubat. Al-Imam An-Nawawi dengan redaksionalnya menjelaskan bahwa para ulama berkata, bertaubat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika maksiat dosa di antara hamba dengan Allah yang tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya ada 3. Pertama, hendaknya ia menjauhi maksiat tersebut. Kedua, ia harus menyesali perbuatannya. Ketiga, ia harus berkeinginan untuk tidak lagi mengulang kembali. Jika salah satunya hilang, maka taubatnya tidaklah sah. Jika taubatnya itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4. Ketiga syarat di atas dan keempat, hendaknya ia membebaskan diri memenuhi hak orang tersebut. Jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa hak, hukuman, maka dia harus menjalankannya. Tuduhan atau sejenisnya, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah, menggunjing, maka ia harus meminta maaf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bangkit secara pribadi, bangkit bangsa ini dengan sama-sama beristighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada maksiat hati kita yang kadang kita sering tidak ikhlas dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan ada di dalam hati kita rasa ujub, ria dan sombong. Bisa jadi karena pangkat dan jabatan kedudukan yang kita miliki saat ini. Bisa jadi maksiat itu berupa dari lisan kita. Tidak pernah bosan lisan kita untuk menggunjing saudara kita, menceritakan kekurangannya, menceritakan aibnya. Barangkali saat ini Allah sedang menegur kita, baik secara pribadi, begitu di antara kita banyak yang merasakan susah mengais rahmat Allah, sukar mengais rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada maksiat.
Maka contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dan orang-orang saleh terdahulu selalu mengiringi aktivitasnya dengan istighfar. Para pedagang, beristighfarlah, jangan-jangan ada niatan tidak baik dengan dagangan dan timbangannya. Para pekerja kantoran, administrasi, jujurlah, jangan-jangan ada hak orang lain yang tidak terpenuhi. Maksiat-maksiat ini yang sering kita simpan, kita timbun, barangkali muak Allah sehingga Allah memberikan musibah yang besar untuk kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi untuk kita bersama. Beliau bersabda, "Man aksara minal istighfari," barang siapapun yang memperbanyak kalimat istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan, maka niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Kemudian Nabi berkata lagi, wa min kulli dayyin makhrajan, dan setiap kesempitan dan kesulitan Allah berikan jalan keluar kemudahan. Warazaqahu, dan Allah memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari yang datangnya tidak disangka-sangka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, petuah dari Nabi ini mari kita jalani dalam setiap aktivitas kita. Saat kita ramai, saat kita sendiri, kalimah mohon ampunan kepada Allah mudah-mudahan menjadi wasilah Allah berkenan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Istighfar tidaklah berat, tetapi berat untuk mengucapkannya. Istighfar sangat ringan, tapi berat timbangannya, dan berat sekali anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan fenomena-fenomena yang terjadi saat ini, yang kita rasakan secara global, baik dalam kehidupan kita masing-masing maupun secara global kehidupan berbangsa dan negara, agar ada tatanan kehidupan yang lebih baik, maka setiap elemen di antara kita minimal kita mulai dari diri kita untuk senantiasa memperbanyak kalimat istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kata istighfar, jangan kata berbuat taubat kepada Allah, tapi kita tidak pernah meninggalkan komunitas yang membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berani meninggalkan hal-hal yang membuat kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar dan taubat tersebut termasuk istighfar dan taubatnya orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir batin kepada kita untuk senantiasa istiqomah di jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bertemu dengan komunitas-komunitas yang bersinergi membangun kehidupan lebih baik lagi. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala membangun sinergitas untuk kebaikan bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.